karena dilihat judulnya itu menarik dari dosennya, jadi dikembangin terus lebih di-update lagi gitu, di-upgrade lagi segala macamnya, baru di-upload atau di-post di jurnal gitu. Pas ikut OSIS sama ekstrakurikulernya ICC, itu baru ngerasain seberapa pentingnya organisasi, karena banyak relasi itu penting banget Mbak, apalagi setelah nyentuh dunia perkuliahan gitu, ngasih motivasi gitu, ngasih omongan yang positif, ada yang memang benar-benar ngasih tahu kebenaran gitu secara faktanya gitu, itu ada baiknya juga, tapi lebih baiknya lagi kalau kita nggak ngomongnya di depan orang lain gitu. Welcome back to Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek OPI. Oke, halo Palkomters, kembali lagi dengan saya Meita sebagai host ya. Kembali lagi kita di podcast kesayangan kita, Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek OPI. Nah, sebelumnya kita sudah beberapa kali ya undang narasumber yang berbagi inspirasi. Kali ini kita kedatangan duta cantik nih ya dari Universitas UIN Raden Patah Palembang. Langsung aja, Aulia, halo. Halo Mbak Meta. Halo, boleh kenalan dulu nggak sih Aulia? Oke, semuanya kenalin, aku Aulia Rizky Febriani, sekarang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dan dari perwakilan Duta Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, aduh ya Palkomters yang mulia cantik-cantik ada Aulia nih ya. Boleh kenalan dulu Aulia, lahirnya tahun berapa, pulangnya kemana? Oke, kalau tahun kelahiran, aku tahun kelahiran 2004 nih Mbak Meta. Iya, pulangnya di OPI kebetulan. OPI, ya? Iya, sama kayak Palkomtek di OPI. Di dekat Palkomtek, di tetanggaan Iya, kita betul. ya. Oke, nah semester berapa kuliahnya? Semester 5. Oh, semester 5. 2004 berarti usia sekarang 19 tahun ya? Iya, kecepatan sekolah. Dari alumni SMA mana? SMA Negeri 19. Oh, SMA 19, masih juga tetanggaan ya. Ada nih waktu itu kita undang juga dari SMA 19, itu ada Sutriyadi, itu ICC ya. Iya, kebetulan Mbak, aku juga dari ICC. Oh iya, keren. Iya. Dari ICC juga ya. Betul. Oke, jadi ini senior ICC-nya ya. Kita kali ini ketemu. Boleh, ini kalau dilihat dari selempangnya Duta Kesehatan ya. Itu gimana sih awal ceritanya bisa kepilih jadi duta? Oke, kalau dari awal ceritanya kepilih jadi duta tuh Mbak, sebenarnya dari awal itu aku terjun ke dunia pageant. Ini kan namanya pageant ya Mbak, Bujang Gadis Duta itu. Jadi awalnya itu aku ikut di duta fakultas dulu gitu, duta fakultas keguruan di UIN Raden Patah Palembang. Nah itu angkatan tahun 2022. Nah Tahun kemarin ya dapat predikat sebagai gadis intelijensi gitu. Nah di tahun 2023 ini aku tuh sebenarnya pengen aja gitu ikut-ikut upgrade gitu. Gimana sih dunia pageant kalau dari luar kampus gitu atau di luar Sumatera Selatan gitu kan, di Sumatera Selatan khususnya. Jadi aku coba ikut nih, kebetulan Duta Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kemarin lagi open rekrutmen gitu. Jadi aku ikut karena penasaran gitu. Penasaran, Iya, pengen gimana? coba-coba gitu betul. ya. Yang pastinya ngembangin diri juga. Oke, emang jurusan apa sih kuliahnya sampai ambil kesehatan gitu? Kalau kuliahnya itu jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh, gitu. MI ya. Iya, seperti guru SD gitu, Mbak. Itu maksudnya ke duta kesehatan tuh nggak apa-apa dari jurusan PGMI-nya? Iya, nggak apa-apa, dari yang enggak berlatar belakang kesehatan juga nggak apa-apa gitu. Itu terbuka untuk umum, tapi di rentang usia gitu Mbak. Dari usia 15 tahun kalau nggak salah itu sampai 23 tahun gitu. Oke. Iya. Nah kalau misalnya untuk jurusan kuliahnya di UIN nih, ada hubungannya nggak sih sama dengan dutanya, duta kesehatannya, ada berhubungan nggak gitu? Kalau dari UIN itu nggak ada sih Mbak, ini lebih ke pribadi, individual. Pribadi. Ya. Jadi sendiri, daftar sendiri, tapi pas di dutanya itu ngewakilin kota masing-masing. Nah kebetulan kemarin karena kota kelahiran aku di Prabu Muli, jadi aku ngewakilin kota Prabu Muli gitu. Oke, itu bisa ngewakilin Prabu Muli itu ke Prabu Mulinya daftar atau gimana bisa milih ke Prabu? Kalau dari
Prabu Muli itu ngewakili karena dari setelah daftar keterima, jadi kita tuh ada pra-karantina sama karantinanya gitu Kak. Jadi kalau pas selama karantina itu keterima di finalis, sebenarnya ada tes semifinalis juga gitu. 20 pasang semifinalis, nanti ke finalisnya 15 pasang gitu atau 30 orang. Nah, pas 30 orang itu yang nanti ditanya-tanya dari kota mana, asal mana. Jadi ngewakilin dari kota masing-masing tersebut karena kita kan naungannya Sumatera Selatan gitu. Oke, berarti memang dianjurin cek itu Ya, di apa? Maksudnya tuh diarahin gitu ya. diarahin begitu sesuai dengan asalnya masing-masing gitu. Berarti itu daftar pas di semester 3 ya? Semester 4. Oh, 4. Ya, semester 4. Oke. Nah, kalau misalnya untuk prokernya sendiri nih, kan awalnya kan dari gadis intelijensi di fakultas ya. Nah, itu maksudnya pindah ke duta kesehatan itu mutusin buat ninggalin gadis intelijensi atau gimana maksudnya? Oh, itu yang pasti enggak, Mbak ya. Karena kita itu punya seperti kontrak gitu, Mbak. Jadi kalau keterima di Bujang Gadis Fakultas Tarbiyah itu ada rentang selama 3 bulan menjabat atau lebih gitu baru boleh ikut pageant lain gitu. Nah, kalau belum dari itu tidak diperbolehkan gitu karena kita udah ada tanda tangannya masing-masing, jadi dipertanggungjawabkan gitu, Mbak. Oke. Yeah. Jadi buat lanjut ke duta kesehatan ini berarti memang Aulia sendiri atau memang dari pageant dari fakultasnya? Dari Aulia sendiri, Mbak. Iya, tapi mereka kalau dari anggota Aulia itu banyak banget yang ngedukung gitu. Support ya, semua, yang support ya. semua. Betul, Mbak. Nah, kalau misalnya untuk kita bahas kuliah nih ya, kan jurusannya PGM ini dari SMA 19 kan ya. Nah, awal mula bisa Aulia masuk ke PGM itu gimana sih? Apa cita-citanya memang pengen jadi guru atau gimana tuh? Sebenarnya kalau dibilang cita-cita sebagai guru tuh bukan ya, Mbak. Bukan ya? Iya, bukan keinginan karena di rumah itu udah banyak guru gitu. Oh, udah banyak guru. Iya, Bunda, Ayah, Ayu gitu, guru semua. Nah, jadi keterima di PGM ini karena waktu itu ikut jalur kalau di UIN itu jalur undangannya namanya SPAN PTKIN, ya SPAN PTKIN. Jadi itu ikut-ikut juga coba gitu. Kalau kata orang tua tuh di prodi PGMI gitu karena seperti SD gitu kalau di ini di luar PGSD gitu. Jadi ya udah kita coba aja di prodi PGMI itu pilihan pertama. Pilihan keduanya sebenarnya aku tuh pengen hukum sih, Mbak. Iya, pengen hukum. Iya, jadi coba juga di hukumnya gitu. Ternyata yang lulus pilihan pertama gitu PGMI gitu. Walaupun banyak dramanya. Banyak drama. Iya, betul. Drama yang kayak gimana tuh? Pas awal daftar gitu ya yang dramanya atau pas masuk? Iya, kalau sebenarnya kalau di SMA 19 itu support banget, Mbak, kalau untuk jalur undangan gitu mulai dari umum sampai ke yang UIN gitu, PTKIN. Nah, jadi kalau dari SMA 19 itu kalau pas angkatan Aulia itu satu kelas itu 10 kalau nggak salah yang didaftarin ke SPAN PTKIN itu. Nah, karena awalnya tuh bingung, pengennya tuh umum gitu, yang nggak UIN, nggak berbau keagamaan gitu kan, yang lebih ke umum gitu kan, lingkup umum. Tapi ya sudah coba-coba aja dulu kan, jadi nyoba undangan di luar, nyoba juga di UIN gitu. Nah, banyak banget struggle gitu, Mbak ya, mikirin mau jurusan apa karena memang bener-bener kalau udah di kelas 12 itu udah bingung. Awalnya kalau dari sebelum SMA itu, sebelum masuk jurusan IPA atau IPS itu pengennya jadi dokter gitu, kesehatan. Banyak lah mimpi-mimpi, tapi ternyata keterima IPS gitu kan, bingung minatnya pengen di hukum waktu itu, tapi ya ada beberapa hal atau kendala dari beberapa keadaan gitu, Mbak, yang memungkinkan. Jadi ya terima apa adanya. Karena sebenarnya itu tuh Aulia tuh juga bukan milih asal milih aja pada saat itu, Mbak. Sebenarnya sering sholat istiqoroh sih, Mbak. Sering banget waktu itu pas kelas 12 itu. Karena benar-benar yang stres, apalagi kita kan waktu itu corona ya, Mbak, benar-benar corona. Jadi kuliah tuh masih full online kalau pada saat itu. Jadi
untuk milih jurusan itu dari restu orang tua dan juga dari petunjuk istiqoroh mungkin Mbak ya. Jadi lebih dipermudah aja gitu, karena sesuatu yang memang punya kita memang lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya sudah minta petunjuk sama Allah tuh ya. Nah, kalau Aulianya sendiri nih pas lulus SMA itu zaman corona tuh gimana sih? Dari tahun berapa lulusnya? Lulusnya tahun 2021. 2021 Iya, itu corona. masih Pas online corona, ya, iya. masih online. Nah, itu akhirnya kan menurut Aulia sendiri nih ya, kan PGMI kan sama-sama SD nih. Kenapa enggak PGSD gitu? Kenapa harus PGMI? Ya, jadi ceritanya itu pas di undangan ini, undangan yang Jalur undangan senam PTN waktu itu yang umum nggak lulus gitu. Nah, tapi waktu itu sempat ikut tes SBMPTN, tapi duluan dari ini Mbak pengumuman PTKIN ini UIN gitu. Beda karena kan beda jalur ya. Ya, termasuk dari doa juga gimana kalau doanya itu terkabul, misalnya aku benar-benar lulus gitu di situ pada saat itu, misalnya benar-benar aku lulus di UIN sudah gitu, nggak usah lagi ikut gitu. Karena memang sebenarnya kalau di PGM ini termasuk jurusan yang banyak diminati. Kalau di UIN itu Mbak ada PAI sama PGMI gitu yang benar-benar banyak peminatnya gitu kan. Nah sudah, jadi kayak yang sebenarnya nggak percaya diri bakal lulus, tapi berdoa istiqoroh karena memang kalau itu memang untuk aku gitu, ya berarti lulus gitu ya. Dipermudah lah ya, gitu ya. gitu. Kalau untuk SBM-nya waktu itu jadi nggak terlalu di ini. Kalau zaman Aulia itu SNPTN nggak? Iya, SNPTN ya berarti ya zamannya. Oke, berarti memang ya Aulia lihatlah yang paling dimudahkan yang mana gitu ya, udah betul. gitu. Nah, sejauh ini nih udah semester 5 ya. Gimana sih sensasinya, seru-serunya belajar di jurusan PGMI? Ya, pasti banyak banget tantangannya ya Mbak ya, yang awalnya nggak minat jadi guru, jadi guru malah guru SD juga gitu. Ketemu anak gitu ya. Ya, jadi di UIN itu Mbak kalau fakultas tarbiyah atau keguruan ini itu ada 3 kali magang gitu Mbak. Magang pertama itu di awal semester 3, magang kedua di awal semester 5 yang baru Aulia ikutin gitu. Magang terakhir itu di awal semester 7 gitu. Akhirnya. Jadi pada saat magang itu yang lebih challenging ya Mbak ya, lebih menantang gitu. Karena kita langsung terjun ke lapangan, langsung ke sekolahnya langsung. Nah, Aulia kemarin dapatnya di Min 1 Kota Palembang yang di Pahlawan. Oh, yang di Pahlawan. Ya. Ini Min berapa? Min 2 ya yang di belakang. Ya, di situ juga ada Min 1 tapi seperti terpisah gitu Mbak, sama kayak MTS-nya. Oh, tapi Min 1 juga gitu. Iya, tapi pusatnya di Pahlawan gitu. Satu Pahlawan. Magangnya berapa lama? Magangnya kalau untuk magang 1 itu sebentar, cuman seminggu sampai 2 mingguan gitu. Kalau magang 3 kemarin berapa? 4 minggu gitu. Magang 2 kemarin 4 minggu. 4 minggu. Hampir 1 bulan. 1 bulan. Itu yang nentuin SD-nya siapa? Yang nentuin SD-nya dari UIN-nya. Oh, UIN. Ya, dari lab micro teaching namanya kalau labnya. Itu misalnya jurusan semester 3 nih, semuanya yang semester 3 ikut magang semua gitu atau enggak? Iya, ikut magang semua. Dibagi kelompok-kelompok gitu ya berarti kelompok. Ya. Oke. Nah, untuk di 1 tadi di Min 1 ya? Min 1. Yang kedua? Di Min 1 lagi. Sama ya memang? Atau memang harus sama terus? Sama, boleh. Sebenarnya kita boleh ngajuin kalau kita mau pindah gitu. Tapi pada saat itu karena udah mikirnya udah di Min 1 Palembang, terus itu juga sekalian kali aja dapat judul gitu untuk skripsinya gitu. Jadi lebih ada penyesuaian gitu. Karena udah pernah juga di 1, mending ya udah di Min 1 lagi aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ngajarin di magang nih, ngapain aja sih selama magang, atau memang cuman ya support aja, atau memang ada prokernya sendiri selama 4 minggu itu? Ya, kalau untuk magang 1 itu lebih ke observasi aja Mbak. Jadi laporannya itu isinya itu ya observasi, laporan-laporan harian, kegiatan harian lain sebagainya, belum terjun ke kelas. Nah, kalau pas magang 2 itu udah terjun ke kelas, tugasnya itu buat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terus itu kalau ngikutin pamongnya gitu Mbak.
ngikuti pamongnya ngajar, atau kali aja tergantung pamongnya, kalau pamongnya mau ngajak ngajar gitu ya diajak gitu secara langsung. Nah kalau untuk terjun langsung ngajar itu di magang 3 yang benar-benar kita yang ngajar gitu. Oh, masih PPL gitu nggak? Iya Masih. termasuk Itu di PPL semester itu berapa? namanya. Apa beda lagi dari Magang magang? itu termasuk PPL. Oh, Iya kalau di UIN-nya PPL. Oke. Berarti PPL itu ya udah digabung di magang itu Ya ya. gitu. Kalau Oke. Nah, Aulia ini sudah pernah nerbitin 2 artikel nih ya, berjudul Dampak Penerapan Bahasa Gaul di Kalangan Generasi Muda Terhadap Bahasa Indonesia, iya. sama Test Teacher Evaluation in the Era of Independent Learning. Nah, itu nerbitinnya di mana, Aulia? Kalau untuk yang dampak penerapan bahasa gaul itu bekerja sama dosen dan juga waktu itu asisten dosennya. Kebetulan asisten dosennya itu masih cutting gitu Mbak. Nah jadi ikut kan waktu itu sebenarnya tugas UTS tugas UTS semester 1 kalau nggak salah itu. Nah jadi karena dilihat judulnya itu menarik dari dosennya, jadi dikembangin terus lebih di update lagi gitu, di-upgrade lagi segala macamnya, baru di upload atau di post di jurnal gitu sama dosennya. Dosennya. Ya. Tapi ngikut penulisnya ikut gitu. Oke, berarti memang itu tuh sebenarnya tugas ya, Iya, tapi tugas karena UTS. judulnya menarik, akhirnya dikembangkan. dikembangin ya gitu ya. Yang artikel kedua juga tugas sebenarnya Mbak, tugas UAS juga waktu itu di semester 4. Nah itu sebenarnya di seluruh kelas jadi ngupload artikel semua di jurnal. Iya nyari jurnal masing-masing. Nah karena jurnalnya itu susah kita nyari upgrade jurnalnya di mana, upload jurnalnya di mana. Jadi kita minta bantuan dosen yang pada saat itu mengampu di situ di mata kuliah itu. Oke. Jadi memang sebenarnya tugas lah itu ya. Iya betul. Nah terus juga Aulia ini ikut ini ya, juara 3 komite U21 ya. Iya, Ini karate. karate. Tahun berapa tuh? Tahun 2022. Sebenarnya kalau ikut karatenya itu udah lama, dari kelas 3 SD gitu. Oh udah lama. Ya karate di SMA 19 Palembang. Oke. Iya. Nah untuk kejuaraannya itu udah beberapa, tapi yang baru-baru ini itu terakhir ikut itu di 2022. Setelah itu 2023 belum ikut lagi. Kenapa gitu. belum ikut? Istirahat dulu Ya, atau lagi sibuk-sibuknya? Lagi sibuk-sibuknya juga sih termasuk Oke. Mbak. Terus itu bantu handle. Tapi latihan kan, tetap ikut latihan. Ya ikut latihan. Jadi kegiatan Aulia sekarang selain kuliah apa aja? Kuliah organisasi, kalau di fakultas atau di prodi itu HMPS. Kalau kemarin itu baru-baru ini udah pemilihan bujang gadis fakultas gitu. Jadi sebagai steering committee atau lebih kalau bahasa umumnya itu senior lah ibaratnya. Jadi sudah lengser di bujang gadis FITK tahun 2022 digantikan dengan 2023. Kalau sekarang itu di luarnya duta gitu. Oh duta. Ya duta kesehatan Sumatera Selatan. Kalau dari kegiatan duta ngapain aja? Kalau di kegiatan duta itu ada beberapa sih Mbak, proker sama aja dengan organisasi-organisasi lainnya. Kalau di Bujang Gadis kan ada juga proker karena kami lebih ke pendidikan, jadi prokernya itu mengarah ke pendidikan gitu. Nah baru-baru ini proker besar yang diadakan oleh Duta Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan itu ada kolaborasi yang 20.000 pembagian masker di 4 titik wilayah yang terdampak karhutlah Sumatera Selatan gitu Mbak. Iya baru-baru ini. Baru-baru ini ya, di bulan Oktober ya? Iya Oktober kemarin. Oktober ya. Oke. Nah ini kan Aulia kan aktif nih di organisasi ya. Selain dari Bujang Gadis, terus ada organisasi lain nggak selain itu dari Bujang Gadis gitu? Organisasi lainnya itu ikut HMPS kalau di UIN, sama yang itu karate itu. Karate. Iya, Di UIN ada karate juga? Enggak. Kalau di karatenya di luar. Kalau di UIN-nya itu HMPS. Oh berarti ya, cuma itu aja. Oke. Nah kalau misalnya menurut Aulia nih ya, kan di OSIS di sekolah dulu dia udah rajin ya ikut OSIS, udah ikut yang lain, kegiatan yang lain, terus juga di kuliah juga ikut organisasi. Seberapa penting sih sebenarnya menurut Aulia pengalaman ikut organisasi kayak itu tuh? Sebenarnya organisasi itu tuh lebih ke karena
Aulia pribadi itu Mbak ya orangnya itu ekstrovert ya kalau extrovert. ya Oke. bisa dibilang ekstrovert karena kalau di rumah aja tuh sampai orang rumah aja bingung. Nah, ngapa tidak pergi sih? Ngapa tidak kemana-mana? Itu kalau bahasanya gitu. Emang Nah, enggak pernah mantep cak itu ya. iya karena lebih bukan berarti keluar itu ngelayap-ngelayap nggak keruan itu Mbak, tapi karena memang benar-benar nyari apa yang bisa dikerjain gitu di Jangan luar sampai gitu. gabut di Iya, rumah gitu ya. betul. Jadi kalau ditanya seberapa penting organisasi itu di SMP itu Aulia nggak ikut organisasi sama sekali gitu, di langsung pulang gitu. Nah pas di SMA itu ikut OSIS. Nah pas ikut OSIS sama ekstrakurikulernya ICC itu baru ngerasain seberapa pentingnya organisasi karena banyak relasi itu penting banget Mbak, apalagi setelah nyentuh dunia perkuliahan gitu. Nah sebenarnya Aulia tuh ikut Bujang Gadis itu awalnya tuh nggak percaya diri karena fun fact Mbak ya, kalau dulu tuh SMA mungkin teman-teman Aulia itu heran kalau teman SMA Aulia tuh liatnya sekarang karena benar-benar Aulia dulu itu berat badannya 63 kg di tinggi badan 155. Sekarang sudah 49 atau 50 gitu. Benar-benar yang kalau dikatain itu tuh ngelihatnya itu kalau Mbak lihat fotonya mungkin nanti Aulia kasih tahu Mbak ya fotonya gimana. Benar-benar yang kayak belum bisa ngerawat diri gitu istilahnya kalau bahasanya itu belum bisa ngerawat diri gitu, belum bisa ngejaga bagaimana pentingnya kesehatan. Waktu itu kalau ikut tanding karate itu selalu di berat badan yang plus gitu Mbak. Iya. Jadi pas tahun 2022 itu first time itu ikut tanding di berat badan yang minus gitu. Ya, min 55 kg. Itu sempat terharu, sempat takut juga karena kalau di kelas minus itu lebih banyak Mbak lawannya. Iya, kalau di kelas plus itu kan dikit orang yang berat badannya besar ya kalau ikut olahraga. Nah, jadi kalau sebenarnya itu banyak omongan dari orang gitu yang benar-benar ya ada benernya tapi sakit hati gitu pada saat itu kan dibilangin coba kau kurus gitu. Coba kau kurus pasti kau cantik gitu Mbak. Kalau ibaratnya itu di sehari-hari kan kata bahasa Palembang itu. Jadi yang apa sih pentingnya gitu. Tapi setelah di organisasi, di relasi yang besar gitu, lihat ada benernya Mbak. Karena di organisasi itu Aulia lihat banyak banget orang yang isi kepalanya beda-beda yang pastinya. Setiap orang punya pemikiran atau perspektif berbeda-beda gitu. Ya. Jadi ada yang bilang ada yang bilang cuman ngasih motivasi gitu, ngasih omongan yang positif, ada yang memang benar-benar ngasih tahu kebenaran gitu secara faktanya gitu. Itu ada baiknya juga, tapi lebih baiknya lagi kalau kita nggak ngomongnya di depan orang lain gitu. Lebih baiknya ngomong di individual aja. Betul. Jadi buat teman-teman kalau mau ngasih tahu kawan-kawannya itu kasih tahu ke orangnya langsung, jangan sampai di suatu forum besar gitu. Betul. Nah, pentingnya relasi saat berorganisasi itu sudah Aulia rasain pas kuliah gitu, pas di bangku kuliah. Pas di bangku kuliah itu sebenarnya Aulia tuh ikut Bujang Gadis di semester 3. Nah, pas di bangku kuliah tuh sebenarnya nggak mau ikut organisasi apapun karena udah capek di SMA gitu, Mbak. Mikirnya udah capek, jadi pas kuliah itu mau jadi kupu-kupu. Iya, mahasiswa kupu-kupu. Ternyata nggak bisa ya, jiwanya meronta-ronta gitu. Jadi ikut HMPS pada saat itu, Open Recruitment HMPS, ikut semester 1. Nah semester 1 itu juga sebenarnya sempat ikut Bujang Gadis juga. Bujang Gadis fakultas, tapi waktu itu nggak lulus karena nggak ikut wawancara gitu. Nah karena ngerasa diri itu udah bisa gitu, sebenarnya nggak tertarik gitu bukan nggak tertarik, lebih ke nggak percaya diri sih Mbak awalnya, karena memang benar-benar yang kalau dari fisik tuh nggak tahu memadai atau enggak, karena lihat dari kakak-kakaknya tuh wah cantik banget, karena untuk duta atau Bujang Gadis gitu cantik banget Mbak. Jadi
kira-kira masuk nggak ya gitu, pengen nyoba aja pas semester 1. Sudah diikhlaskan aja, kalau nggak lulus udah gitu. Ternyata nggak bisa ikut tes wawancara karena waktu itu UTS. Harus mengharuskan UTS ke kampus lain karena UIN tuh kan ada kampus B, kampus A, Mbak ya. Jadi Aulia tuh kuliahnya di kampus A, pada saat itu tesnya di kampus B gitu. Sudah nggak lulus ternyata kan, pas pengumumannya nggak lulus. Pas nggak lulus itu udah, jadi hidup itu selama beberapa semester 2, semester 3 itu nggak ada organisasi kecuali HMPS. Ya jadi ikut HMPS, kalau rapatnya pun rapat HMPS aja gitu kan. Nah setelahnya itu pas open recruitment di semester 3 itu sebenarnya bingung mau ikut apa enggak, tapi penasaran gimana tes wawancaranya gitu. Penasaran gimana sih tes wawancara yang sebenarnya gitu kan. Karena belum pernah ya. Kalau di OSIS kan ya startup sekolah ya, beda lagi kan. Jadi pengen nyoba di luar gitu kan. Karena di HMPS nggak ada tes wawancara, nggak ada itu, cuman langsung open recruitment aja gitu kan. Kalau di Bujang Gadis itu ada gitu. Jadi pengen nyoba aja. Pas nyoba itu alhamdulillah keterima gitu. Pas jadi finalis. Sempat ada omongan juga dari teman-teman, ada teguran kalau kata mereka, coba nggak usah tomboy gitu. Iya karena memang bener-bener waktu itu mungkin perawakannya ya dilihat oleh kakak-kakak lainnya atau teman-teman lainnya gitu. Jadi dikasih tahu kan, sini kan pas pulang dari karantina itu dikasih tahu, terus berdua aja dibilangin katanya, coba nggak usah tomboy nian, cak mana kan nggak tahu lihat kalau gimana nggak tomboy itu kan, jadi nggak ngerasa kita tuh Mbak sebenarnya. Ternyata kalau dilihat-lihat tuh misalnya berlari gitu pakai heels tinggi itu, heels 12 cm itu Aulia tuh suka lari-larian biar nggak ngabisin waktu gitu kan. Itu kan karantina tuh benar-benar ketat Mbak. Itu mengatur waktu kita gitu pas di karantina itu nggak boleh sembarangan gitu, benar-benar ada waktunya, ada rondonya masing-masing gitu kan. Jadi pas di situ kan ngerasanya takutnya terlambat gitu kan, jadi suka lari-larian pakai heels itu gitu. Terus itu mungkin suaranya agak lebih besar pas karantina tuh, jadi dibilangin gitu. Nah dari situlah Aulia tuh ngerasa kayak yang kalau ketemu orang beda-beda itu di organisasi tuh beda cara orangnya Mbak. Benar kata yang Aulia bilang awal tadi, karena kita nggak tahu pikiran orang kan beda-beda kan. Jadi kalau dari yang teman Aulia ngasih tahu jangan terlalu tomboy itu, dia ngasih taunya benar-benar cuman secara empat mata aja gitu, berdua aja gitu. Teman-teman lainnya nggak ada yang tahu, dan Aulia juga nggak ngasih tahu kalau ditegur gitu kan, malu juga kalau ditegur itu. Tapi setelah dari kegiatan tes itu lulus, sudah jadi keluarga ya di Bujang Gadis itu, baru Aulia kasih tahu, curhat gitu, deep talk kita. Kalau dulu tuh selama karantina pernah dibilangin gini gitu, diingetin gini gitu. Nah kalau di luar seperti di Sumsel itu beda lagi Mbak, karena kita di duta itu beda-beda latar belakang. Ada yang dari seperti Aulia kan dari pendidikan guru kan. Ada yang memang bernaungan di kesehatan, kebanyakan yang di kesehatan. Terus itu ada yang masih SMA. Iya, masih ada SMA. Terus agamanya juga nggak sama. Kalau di UIN kan sama-sama Islam gitu. Kalau di Sumsel yang duta ini itu beda gitu. Jadi banyak banget perbedaan. Nah, disitulah kembali lagi menekankan bahwa organisasi itu bukan cuma menambah teman aja, tapi juga banyaknya pengalaman dan juga banyaknya lebih tahu kita dunia luar gitu Mbak. Karena kita di organisasi ini kalau Aulia pribadi ngambil banyaknya pelajaran gitu. Jadi kalau Aulia tuh mikirnya kalau ikut suatu organisasi tuh yang pasti pelajaran dan ilmu. Karena di organisasi pasti banyak kan proker kan, program kerja masing-masing. Nah dari situ, dari cara ngejalanin proker lain sebagainya itu Aulia tuh dapet pengalaman yang luar biasa, ilmu dan juga caranya gitu. Jadi lebih ke itu sih Mbak, pentingnya organisasi. Jadi kan memang berdampak lah ya buat mental juga gitu kan, relasi. Terus juga kita bisa
baca pikir orang nih sebenarnya nggak harus selalu sama dengan apa yang kita pikirin. Jadi kita lebih menghargai apa pendapat orang lain juga. Iya, gitu. betul. Tapi benar ya, memang ada baiknya kadang kalau misalnya ada kritik itu langsung ke orangnya. Jadi dia langsung oh iya gini ya gitu ya. Lebih cepat sadarnya Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah kalau untuk Aulia sendiri nih ya, rencananya ke depannya nih. Kan kalau duta ini cuma 1 tahun ya. 1 Nah, tahun. next ke depannya apa sih rencana Aulia? Pengen gebrakan apa lagi yang pengen Aulia lakuin sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk kedepannya kalau udah lengser juga di Iya. duta, lebih ke yang ngembangin diri aja sebagai lebih ke senior, karena sebenarnya fokusnya itu kalau sudah tahun 2024 udah ada perjanjian sama orang tua gitu. Kalau 2024 atau semester 6 itu udah nggak usah lagi ikut apa-apa gitu. Jadi lebih kegiatan fokus ya. ke ini apa kampus gitu Mbak, kuliah, karena aja. di UIN atau Prodi PGMI ini punya program 3,5 tahun gitu. 3,5. Lulusnya ya 3,5 gitu, lulus S1-nya. S1-nya. Jadi fokus ke itu aja gitu Mbak, karena di UIN juga banyak hafalan gitu. Jadi kita banyak Iya, setoran. iya. Jadi lebih fokus ke itu aja, sama ngembangin diri sebagai senior dan bantu adik-adiknya yang dari BG atau dari duta gitu nantinya gitu. Oh berarti memang sebenarnya nggak ada yang pengen lanjut ke duta itu, tapi sebenarnya mau fokus dulu gitu ya. Iya. Paling nanti ya ada ngajarin adik-adiknya Iya, lah gitu tetap, ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya Aulia pribadi nih kan, kalau misalnya mau ikut duta ini kan pas di kuliah. Iya. Sebenarnya Aulianya cita-cita sebenarnya apa tuh? Pengen jadi apa sih? Apa pengen jadi guru emang? Sebenarnya awalnya itu pengen jadi dosen sama oke. di dunia hukum gitu, kembali lagi ke dunia hukum gitu Mbak ya. Tapi karena ya dapatnya di guru gitu kan, jadi Aulia lebih mau mau jadi dosen juga gitu, kan bisa ya. Jadi kalau di S1 ini insya Allah bakal lanjut S2 gitu, semoga aja. Amin, semoga aja gitu ya. biar Karena kan jadi memang namanya ilmu ya jangan berhenti di situ aja gitu Iya, kan, harus terus betul. dikembangin kan. Oke. Nah, itu dia Aulia ya. Jadi banyak banget ya inspirasi dari Aulia, dari memang awalnya males lah ikut organisasi kayak gitu, akhirnya lebih percaya diri ya. Iya, betul. Lebih memahamin aja lah orang-orang sekitar gitu ya. Oke, ada pesan nggak sih sebelum kita tutup ya? Ada pesan nggak buat teman-temannya yang mungkin dari SMA 19 yang ada yang nonton, atau ada teman-temannya yang masih SMA bingung mau jurusan, atau yang pengen nih jadi duta juga, ada nggak pesan-pesannya? Ya, kalau dari aku sih untuk teman-teman semuanya, kalau mau jadi 10 itu nggak harus 5 ditambah 5. Ya. Bisa jadi 100 dikurang 90 gitu. Artinya itu kalau mau ngelakuin apapun, kita itu punya proses yang berbeda-beda, prosesnya masing-masing. Kalau dia atau temanmu itu berhasil di suatu tempat sedangkan kamu tidak, itu bukan berarti kamu gagal. Tapi berarti kamu harus lebih berjuang lagi, lebih mengasah lagi kemampuan kamu gitu. Oke, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Iya, betul, ya. Mbak Mita. Oke. Pasti ada suksesnya masing-masing gitu. Oke, keren. Oke, terima kasih ya Aulia ya, sukses terus pokoknya ya. Semoga cita-citanya mau lanjut S2 tercapai Iya, ya. amin. Jangan ragu-ragu buat datang lagi ke Palkomtek ya. Udah pernah tahu Palkomtek atau baru kali ini kesini? Yang pasti tahu ya Mbak, karena dulu pas SMA itu sempat ada ini dari SMA 19 kan memang lebih akrab ya Mbak, Iya, sama Palkomtek gitu. tetanggaan Iya, kita ya. tetanggaan kita kan deket gitu, sempat ngepoin juga. Nah pas di tamat dari SMA gitu bingung kan mau apa gitu. Sempat kalau nggak ikut gitu atau semester ini nggak ikut dulu kan gitu, 1 tahun itu mau sempet les gitu di Palkomtek kebetulan, iya, karena memang mau ngasah ilmu komputernya, karena Palkomtek lebih bagus gitu komputernya. Iya teman-teman. dong, tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi jangan ragu ya teman-teman ya. Aku aja waktu itu pengen gitu, tapi karena pas kuliah ini nggak ada waktu ternyata Mbak padet ikut ya. les. Iya, nggak ada waktu. Padahal mau
ngasah lagi ilmu komputer kan. Excel itu Iya. pusing banget Mbak kalau statistik sekarang gitu. Bener, apalagi Iya. tuh di kuliah digunain, di kerja digunain Iya, ya. pasti, Jadi basic komputer itu perlu teman-teman. Nanti kalian mau kerja, kuliah itu tetap perlu. Iya, ya. walaupun kalian di keguruan lebih penting sih Mbak di Iya. keguruan, karena kita benar-benar nginput data segala macam itu Mbak ya, nilai dari rancangan-rancangan itu, apalagi mulai di MK statistik itu wah sudah nyesel nggak ikut les di Palkomtek dulu. Tuh. Betul. Ya, Aulia bilang juga butuh nih. Jadi buat yang Iya. masih ragu ya, kalau misalnya untuk kursus komputer sendiri ya, Iya. Aulia kita ada yang 1 tahun, 10 bulan sama 2 bulan. Kalau misalnya nggak mau yang 1 tahun, ada yang 10 bulan. Atau yang mau singkat, yang udah lulus kuliah, atau yang mau cepat dapat kerja, itu ada yang 2 bulan. Yang khusus office juga ada gitu. Jadi pokoknya yang mau tahu lebih lanjut, pokoknya langsung aja ya dikepoin. Nah, sama nanti ada event juga, kita banyak event promo ya di bulan Iya. akhir tahun ini. Nanti kita bahas lah Aulia, kita collab ya Oke, sama Mbak. Aulia. Oke. Nah, terima kasih Aulia, sukses terus. Terima kasih sudah bersedia hadir di Iya, Palkomtek ya. Aulia juga Oke. terima kasih banyak Mbak sama pihak Palkomtek sudah mengundang Aulia Iya, sebagai narasumber. terima kasih kembali. Itu dia teman-teman, jangan lupa pantauin terus podcast Mimpi dan banyak narasumber spesial lainnya. Tetap saya Meita sebagai host bersama Aulia. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.